Cabang Bogor Santo Joseph A. Cupertino. Hadirin dipersilakan berdiri. Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Bogor serta panitia memasuki ruangan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Bogor periode 2021-2022, Saudara Ferdinandus Wali Ate. Mengheningkan cipta, mulai. Mari kita mengheningkan cipta untuk para senior alumni anggota penyatu Pemkri yang sudah mendahului kita. Mengheningkan cipta selesai. Menyanyikan himne PMKRI Bayangkara Gereja dan Nusa. Nusa
Pembukaan sidang kehormatan dalam rangka Dies Natalis ke-70 Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Bogor, Santo Joseph A. Cupertino, oleh Ketua Presidium Fernandus Wali AT. Sidang kehormatan dalam rangka agenda khusus Dies Natalis Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia yang ke-70 yang bertempat di Aula Ballroom Hotel Santika pada hari Sabtu 4 Desember 2021 pada pukul 11.41 waktu Indonesia Barat. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan direstui oleh Santo Yosef A. Cupertino, dengan ini saya nyatakan dibuka. Hadirin dipersilakan duduk. Laporan oleh Ketua Panitia Pelaksana. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Romo Paulus Peter sebagai Pastor Moderator PMKRI Cabang Bogor Santo Yosef A. Cupertino. Kemudian dari instansi mungkin yang ada yang mewakili dari Cipayung. Kemudian juga untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Abang, Kakak, rekan-rekan alumni dan adik-adik seperhimpunan yang saya kasihi. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah yang Maha Baik, sehingga atas izin dan perkenannya kita semua bisa berkumpul di sini untuk bersama-sama merayakan Dies Natalis PMKRI Cabang Bogor yang ke-70, sekaligus kita mengadakan reuni alumni. Kepanitiaan ini baru terbentuk sejak tanggal 20 September, terdiri dari 9 orang alumni yang tersebar di beberapa daerah. Kami mengkoordinasikan acara reuni ini secara online melalui WA Group, dan kemudian juga ada beberapa kali meeting melalui Zoom. Usaha-usaha kami yang dilakukan dalam pengumpulan dana adalah dengan penjualan kaos yang sebagian besar kita pakai pada siang hari ini. Kemudian juga dengan pencarian sponsor dan permohonan donasi kepada beberapa pihak. Hingga saat terakhir dana yang terkumpul ada di sekitar 50 juta rupiah dan sudah teralokasi untuk kegiatan ini sekitar 95%-nya. Kami berharap dari kegiatan ini bisa menunjukkan solidaritas yang tinggi untuk bersama-sama mendukung pembinaan generasi muda Katolik yang tangguh, yang berguna bagi gereja dan bangsa. Sekarang mari kita menikmati acara ini dari awal sampai akhir, sambil mengenang hal-hal yang pernah dialami selama mahasiswa dan selama aktif dalam kegiatan perhimpunan. Semoga semua kenangan itu akan terus membekas di hati kita dan bisa dijadikan cerita yang indah untuk generasi penerus kita. Kami dari panitia juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan ini masih banyak kekurangannya. Akhir kata, terima kasih kami ucapkan atas kehadiran, partisipasi dan perhatian yang diberikan dari semua pihak pada Dies Natalis ke-70 kali ini. Semoga kita bisa tetap menjalin silaturahmi satu sama lain dan masih diberikan kesempatan untuk bertemu pada Dies Natalis yang akan datang yang berikutnya. Scientia et Caritas, Pro Ecclesia et Patria. Sambutan oleh Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Bogor,
periode 2021-2022, Saudara Ferdinando Suali Ate. Selamat siang. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Proyek Sehat Patria. Proyek Sehat Patria. Proyek Sehat Patria. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, patut kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena masih diberikan kesempatan pada momentum hari ini kita bisa berkumpul bersama walaupun kita menghadapi tantangan yang sangat luar biasa, yaitu pandemi COVID-19. Tapi atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa kita masih berkumpul bersama-sama. Dan yang pertama yang saya hormati dari senior alumni anggota penyatu Dewan Pertimbangan PMKRI Cabang Bogor, Depertim, dan seluruh senior abang-abang semuanya. Dan yang saya hormati Romo Peter, Pastor Moderator Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Dan yang saya hormati dari pemerintah, stakeholder, yaitu dari Wakil Wali Kota ya, Kang Deddy Rahim, mungkin belum sempat hadir. Dan yang saya hormati dari DPRD Kota Bogor, diwakili oleh Ketua Komisi 1 ya, mungkin belum hadir juga ya. Terus yang berikut yang saya hormati dari Kepala Kesbangpol Kota Bogor, yaitu diwakili oleh Dadang Sugiarto. Dan yang saya hormati teman-teman seperjuangan Cipayung Plus dari KMHDI, terus dari GMNI, HMI, GMKI, IMM, dan teman-teman panitia yang sangat saya apresiasi dan luar biasa, terutama dari Kak Alistia, serta semua ketua panitia yang para panitia yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, sehingga bisa menyukseskan acara Dies Natalis ini yang sangat luar biasa. Ini memang penuh dengan tantangan, tapi di dalam tantangan ini kita bisa melewati beberapa tahap demi tahap. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada alumni senior anggota penyatu yang sudah menyumbangkan partisipasinya dalam berjalannya kegiatan hari ini. Dan yang berikut adalah kami memang melihat banyak sekali gejolak hari ini di tantangan kita bersama, yaitu pandemi COVID-19. Tapi di satu sisi kita tidak lengah, kita tetap melakukan action, yaitu terkait dengan bagaimana kita menekan laju peningkatan pandemi COVID-19 di Kota Bogor ataupun di berbagai daerah. Ya, dari tantangan ini di umur yang ke-70 Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Bogor, usia yang sangat luar biasa. Ini umur yang memang masuk usia tua begitu. Tapi ya ini mungkin bisa untuk menjadi refleksi untuk kita semua. Sehingga bagaimana kita melihat kembali persoalan-persoalan ataupun apa yang memang hari ini kita lakukan. Apalagi di visi dan misi PMKRI adalah berjuang dan terlibat untuk kaum yang tertindas, yaitu mengenai tentang Pro Ecclesia et Patria. Dan di satu sisi kita juga melihat ya, di usia ini perlu untuk melakukan tantangan-tantangan yang memang mungkin banyak sekali ya. Di perubahan ini kita masuk di era dunia digitalisasi. Ya, dunia digitalisasi ini perlu untuk kita bagaimana menyesuaikan keadaan hari ini. Jangan sampai dengan keadaan-keadaan seperti ini kita lengah. Ya, selamat datang dari GMNI ya, Bung Robi dan teman-teman. Ya, jadi ini menjadi salah satu langkah untuk terus. Hari ini kita bukan lagi bekerja sendiri, tapi saatnya untuk berkolaborasi bersama-sama, menyatukan satu visi dan misi, yaitu bagaimana untuk kita bisa
masuk ke dalam berbagai lini. Karena hari ini kita tidak bisa kalau misalnya berjalan sendiri. Perlu untuk bergandengan tangan, untuk bersama-sama untuk kedepannya. Mungkin dari saya cukup sekian pidato saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga dengan acara Dies Natalis PMKRI yang ke-70 ini terus untuk berkobar, terus membumi, terus melakukan hal-hal action perubahan yang baru. Cukup sekian dari saya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pro Ecclesia Patria. Pro Ecclesia Patria. Pro Ecclesia Patria. Terima kasih. Sambutan oleh alumni PMKRI Cabang Bogor yang diwakilkan oleh Abang Budi Susanto. Baik, tes. Baik, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Ketua Presidium dulu ya, beserta jajarannya, kemudian para tamu baik dari instansi pemerintah, saya lupa dari siapa saja, kemudian juga para tamu organisasi mahasiswa yang lain, ya dari KMNI dan sebagainya, kemudian Romo Peter ya, salam kenal Romo, kemudian para teman-teman alumni, sebenarnya banyak yang lebih pantas berdiri di sini daripada saya ya. Ada Prof. Hani, ada pejabat-pejabat yang dulunya tokoh-tokoh semua ya. Juga para mahasiswa, para anggota PMKRI, selamat siang. Selamat bertemu. Jadi perkenalkan dulu ya, nama saya Budi Susanto, saya dari MP dulu namanya ya, Mekanisasi Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian IPB ya. Nah, saya terus terang saat ini juga merindukan anggota-anggota baru PMKRI ya, dari MP IPB ya. Nah, ini yang saya dengar sekarang agak sulit ya cari anggota dari IPB. Ini mungkin salah satu tantangan yang ya jujur saya ya kita semua lah ya. Jadi untuk itu mungkin ini saya yang pertama adalah untuk mengajak ya semua elemen ya, baik itu pengurus ya, presidium, kemudian para anggotanya, juga kita para alumni. Jadi mungkin menggarisbawahi khotbah Romo tadi ya, bagaimana harus satu hati, satu apa tadi Romo ya, lupa saya. Jadi sebagai satu tim gitu ya. Jadi nah untuk itu saya juga sangat bersyukur ini kita semua tentu sangat bersyukur dengan ini apa namanya ini betulnya apa ya, generasi yang di tengah-tengah ya. Kalau kami itu kan generasi yang sudah generasi apa? Generasi kolonial atau generasi dinosaurus? Ya, jadi nah ada generasi seperti Rini, Rita itu yang saya pikir itu yang kita banyak berharap menjadi tadi ya middleman atau apapun namanya untuk tadi mari bersama-sama tadi menggandeng atau mengajak bersatu semua elemen mahasiswa ya dalam hal ini karena PMKRI ya, mahasiswa Katolik di IPB ya, di Bogor. Jadi baik itu dari Pakuan, sekarang ada apa saja ya saya malah lupa. Ada Pakuan, ada IPB dan Kesatuan ya. Saya kira tantangan kita bersama dan tentu kita sangat berharap tadi yang masih punya energi tapi juga punya pengalaman ya tadi para middleman tadi, kita ini siapa lagi ya, dan teman-teman yang kira-kira masih ada waktu, energi dan pengalaman untuk menggandeng baik kita yang sudah manula maupun yang para anggota yang Mas Budi angkatan berapa? oh sorry, tadi saya kenalkan MP 18. Jadi MP 18 masuk IPB 81. Jadi kira-kira bisa dibayangkan umurnya. Udah banyak. Ya. Jadi tadi ajakan dan apresiasi ya untuk terutama tadi khususnya para middleman. Saya kira kalau soal perlu dana atau apa itu Mbak Hani dan teman-teman itu pasti ada gitu ya. Jadi lebih pada aspek penggerak tadi saya kira, lebih pada aspek penggerak tadi. Jadi makanya menurut saya sangat berharap tadi yang middleman ya tadi ya.
karena dari adik-adik ini saya pikir ya bagus ya, jadi mungkin saya nggak bisa bicara sehebat apa tadi? Ya. Nama aja udah lupa mulu. Jadi apa namanya? Tapi ya kalau boleh mengkritik sedikit, ini saya langsing. Bukan langsing. Kenapa nggak pakai kaos? Karena dikasih XL tapi nggak masuk. Jadi saya ingin mengkritik panitia dengan segala terima kasihnya ya. Masih itu banyak hal yang teman-teman harus berlatih secara teknis ya. Ya, jadi saya nanti saya memang gemuk tapi dengan standar XL itu biasanya saya masuk gitu. Dari sini nggak masuk. Ya itu kritik kecil ya untuk teman-teman ya. Jadi selain selain memikirkan negara tadi ya dan sebagainya, ya dari yang kecil mungkin belajar dari yang kecil-kecil juga ya. Terus kemudian juga nyanyinya tadi juga kurang ini ya, mungkin harusnya disiapkan satu tim kecil, istilah tim kecil atau tur kecil lah yang bisa istilahnya menjadi song leader gitu ya. Jadi itu tadi waktu Lisa juga itu tadi kok begini ya, nggak ada ini nggak ada. Jadi prinsipnya saya sangat mengapresiasi ya panitia maupun presidium dengan segala kecapaiannya karena harus belajar harus ini, tapi ya tadi tetap moga-moga bisa ditingkatkan dari yang mulai kecil-kecil ya sampai yang mikirin negara tadi ya. Saya kira kalau yang kecil-kecil saja nggak bisa, gimana mau mikirin negara gitu kan ya. Gitu. Jadi ajakan banyak pikir negara baru ya kecil ya terbalik. Dan yang terakhir saya sangat berterima kasih bisa bertemu dengan teman-teman yang lain. Jadi saya sebenarnya sekali bukan siapa-siapa ya, tapi saya senang sekali bisa setiap saat ketemu siapapun itu. Jadi mengobati kerinduan. Moga-moga kedepannya setelah tadi 70 tahun ya, tidak usah dikatakan tua atau muda 70 ya, 70 just number gitu ya. Tapi kan selalu ada yang muda dan yang seperti kita gitu. Jadi, saya kira itu alami saja gitu ya, alami saja. Saya tertarik dengan satu video viral yang ada pelatih, mungkin Bapak Ibu juga pernah lihat pelatih renang Jerman yang usianya sampai 102 tahun, mungkin pernah lihat juga ya. Saya sangat terinspirasi itu ya sudah mungkin tidak usah bicara umur, angka, sekian, tapi ya mari kita bersama-sama dari yang dinosaurus sampai yang milenial tadi untuk terus menghidupkan PMKRI untuk bisa berperan dalam kehidupan bermasyarakat ke depan. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang berkenan. Terima kasih. Sambutan oleh Romo Paulus Peter selaku Pastor Moderator Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Bogor. Saya nggak akan melawak lagi ya Bapak Ibu. Yang saya hormati dari aparat pemerintah, baik yang mewakili, yang hadir, serta seluruh organisasi mahasiswa, baik yang hadir di sini anggota TNI ataupun yang mewakilinya, dan juga kepada yang saya hormati kepada seluruh senior PMKRI dan juga siapapun yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Kata orang dan juga kata peribahasa Indonesia, tak kenal maka kenalan. Jadi kalau mahasiswa itu sudah saya ubah, tak kenal maka kenalan, ya, supaya kita tahu betul. Jadi jangan heran kalau nanti ketemu saya dengan style seperti ini, saya tetap pastor. Orang nggak pernah menyangka pastor kok kayak gini. Karena Romo mahasiswa memang harus berjuang mahasiswa. Itu namanya pembenaran. Kelakuan jangan kayak mahasiswa ya Bromo. Harus kayak mahasiswa juga. Biar tahu, biar deket ya. Biar tahu, biar deket. Nah, dalam sambutan ini saya ingin menyampaikan tadi ada yang belum tersentuh. Apa yang belum tersentuh? Tema ini. Ya, tema ini menjadi sesuatu tema yang menarik.
bagaimana akhirnya kita diajak untuk menghidupkan persaudaraan. Pertanyaannya sederhana, bagaimana caranya menghidupkan persaudaraan? Mulai mikir kan? Mulai mikir. Bagaimana menghidupkan persaudaraan? Sederhana saja. Nongkrong, ngumpul. Kalau nggak nongkrong, kalau nggak ngumpul, nggak tahu yang namanya satu keprihatinan. Nggak tahu akhirnya cara kerja kita seperti apa. Lalu seringkali kita menjadi pribadi yang berjarak. Pengurus itu urusan pengurus, alumni itu urusan alumni, romonya urusan romonya. Jangan begitu. Tetapi dengan menghidupkan kembali yang namanya semangat persaudaraan, yuk, saya mau berjalan bersama dengan Anda pun mau berjalan bersama juga dengan para pengurus. Betul apa yang tadi dikatakan oleh Mas Budi, banyak kekurangan di sana di sini. Tetapi mari kita bersama-sama untuk membereskan dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sehingga ada sesuatu potensi dan bukan hanya sekedar nama. Ya, bahkan saya selalu mengatakan kepada teman-teman pengurus ataupun kepada orang-orang yang kenal dengan saya karena saya tugas di katedral, bagaimana harusnya PNKRI itu menjadi barang yang menarik seperti kita marketing. Tepuk tangan dulu. Harus menjadi barang yang menarik. Kenapa akhirnya saya bisa menyebutkan KMK di Bogor ada Kesatuan, ada IPB ada 2 ya, yang di Sarjana sana di Dramaga sampai juga ada di Vokal Vokasi, ada juga Juanda, ada juga Gunadarma, UI Depok, segala sesuatu. Tetapi bagaimana akhirnya PNKRI dalam upaya untuk menghidupkan persaudaraan ini, pertama-tama harus menjadi barang yang menarik. Kalau nggak menjadi barang yang menarik, nggak ada yang mau beli, nggak ada yang ikut, ya. Dan itu tugas siapa? Tugas semuanya, bukan tugas saya, bukan tugas mereka. Tolong dibantu juga para alumni. Sehingga perkumpulan ini bukan hanya sekedar hahaha gitu ya, menjawab sebuah kerinduan yang sudah pernah terjadi, tetapi mari sama-sama kita gandeng tangan lagi, kita perkuat lagi, bukan hanya urusannya UUD, ujung-ujungnya dana ya. Saya yakin banyak penyandang dana di tempat ini, banyak penyandang dana di tempat ini, orangnya hebat-hebat saya yakin, tapi bagaimana membantu mereka untuk mencetak orang-orang, bagaimana membantu mereka untuk mencetak pemimpin yang dulu pernah terjadi di zaman Anda sekalian. Mungkin saya menjadi romo moderator yang saat ini, nggak tahu ke depannya siapa. Terima kasih. Semoga Rikandel Fraternity ini bukan hanya menjadi impian, tetapi menjadi cita-cita kita bersama untuk tetap berjalan bersama dan membangun PNKRI ini bukan hari ini, tetapi seterusnya. Walaupun umurnya 70 tahun sudah begini ya, diangkat lagi nih, tegak lagi yuk, supaya 70 tahun tetap terlihat muda. Ya, jadi benar walaupun umurnya 70, it's not only talk about number, tetapi the real things is 70 tahun ya. Itu tetap 70 tahun ya. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. Sambutan oleh Ibu Anita Primasari selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor. Selamat siang Bapak dan Ibu serta rekan-rekan mahasiswa yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Saya adalah anggota DPRD, satu dari 2 anggota DPRD yang Kristiani. Wow. Saya diberi kesempatan untuk menghadiri acara ini oleh Ketua DPRD karena mungkin beliau tahu kita bisa nyambung dalam acara ini. Tadi kalau Pak Budi menyatakan bahwa beliau alumni dari IPB, kalau sekarang saya masih semangat meraih pendidikan di program doktoral IPB. Saya berharap juga bahwa kedepannya banyak mahasiswa-mahasiswa IPB yang akan bergabung dalam PNKRI ini. Amin. Ya, saya tadi minder juga, saya kira mahasiswa semua, nggak taunya ada bapak-bapak. Generasi, apa tadi Pak Budi, dinosaurus. Saya lebih bagus generasi W, X, Y, sampai Z. Nah yang sekarang itu generasi Z ya, teman-teman semua. Oke, baik. Saya tadi waktu cari-cari
arti dari pro ecclesia et patria, ternyata artinya menarik bahwa berjuang untuk tanah air dan gereja. Ya, ini betul sekali Bapak Ibu, kita sama-sama umat Kristiani sering diajarkan dalam tulisan suci bahwa kita diminta untuk mendukung pemerintah, membangun bersama pemerintah. Pada kisah-kisah yang kita baca di tulisan suci seperti membayar pajak kepada Kaisar yang ada di dalam koin, itu juga mengajarkan kita bahwa kita seharusnya menjadi warga negara yang baik. Saya paham mahasiswa pasti banyak punya aspirasi, punya semangat, sehingga kelihatannya mahasiswa cuma demo, padahal saya mendukung sebenarnya. Mahasiswa itu sebenarnya bebas dari politik. Sebenarnya mahasiswa memiliki idealis ke depannya, mempunyai visi misi yang luar biasa cemerlang. Tapi jangan sampai ketika nanti mahasiswa bergabung dalam dunia politik berubah, jadi tujuannya menjadi politik. Saya juga mengajak mahasiswa dan juga Bapak Ibu semua yang dari generasi W tadi untuk bisa bergabung dalam dunia politik, untuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasi umat Kristiani di Kota Bogor ini. Karena saya yakin banyak yang memiliki aspirasi luar biasa untuk bisa membangun bangsa dan terutama Kota Bogor tercinta ini. Dan saya juga besok ada undangan lagi ya dari pemuda Katolik kalau nggak salah. Dan saya juga mendapat satu bahasa Latin lagi, pro bono publico. Ya, itu luar biasa soal pelayanan ya, yang tanpa bayaran kepada publik. Dan ini juga kita tahu semangat ajaran dari umat Kristiani sama. Yesus selalu mengajarkan kita untuk melayani, karena dia datang sebagai pelayan, kita tahu. Dan bahwa apapun yang kita lakukan, perjuangan apapun yang kita lakukan untuk para mahasiswa dan semua yang hadir di sini, hendaklah dilakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Karena memang apa yang kita lakukan dalam melayani sesama, kita sama dengan melayani Allah kita. Dan dan saya sekali lagi memberi penghargaan setinggi-tingginya kepada Presidium, Ketua dan rekan-rekan semua di sini, supaya ke depannya semakin terlihat perjuangan bersama membangun Kota Bogor, khususnya di Kota Bogor ya, PMKRI Kota Bogor. Karena jujur saya juga baru tahu ada PMKRI di Kota Bogor. Ya maklum, saya bukan dari Katolik tapi saya Kristen, dan saya senang sekali dengan adanya PMKRI ini yang siap berjuang bersama membangun bangsa khususnya di Kota Bogor. Semoga Tuhan selalu berkati kita semua. Kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang akan datang. Saya mengajak semua untuk terlibat lebih banyak dalam pembangunan pemerintah, melayani masyarakat di Kota Bogor tanpa pabrik seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan juga saya menyambung Pak Budi tadi, ayo kita sama-sama terus semangat untuk meraih pendidikan, terutama kita mengajak anak-anak IPB yang Katolik mungkin masih banyak yang belum kita sentuh untuk bisa bergabung di sini. Terima kasih. Salam damai dalam Kristus. Pembacaan doa. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita berdiri untuk berdoa. Kami akan memimpin doa ini secara Katolik, dan untuk yang non-Katolik kami persilakan untuk itu juga. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala kasih dan berkat-Mu, sehingga pada kesempatan ini, pada hari ini kami bisa berkumpul di sini untuk merayakan Dies Natalis PMKRI Cabang Bogor yang ke-70 dan reuni alumni. Ya Tuhan, kami tahu tanpa bantuan-Mu semua kegiatan ini mungkin tidak akan berjalan dengan baik. Ya Tuhan, kami juga mohon supaya Engkau menuntun kami, sehingga kami semua yang hadir pada kesempatan ini diberikan kesehatan yang baik, diberikan umur yang panjang juga, terutama dalam menghadapi situasi saat ini, situasi COVID ini. Ya Tuhan, dampingi kami semua, ya, sehingga apapun yang kami lakukan ke depan,
bisa berjalan dengan baik juga. Dampingilah para alumni, para pengurus PNKRI, dan juga semua orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ini agar saling membantu dan bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ke depan. Ya Tuhan, doa yang jauh-jauh dari sempurna ini kami aturkan ke hadirat-Mu dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Penutupan sidang kehormatan dalam rangka Dies Natalis ke-70 Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Bogor, Santo Joseph A. Cupertino, oleh Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Bogor periode 2021-2022, Saudara Ferdinando Suali Ate. Sidang kehormatan dalam rangka agenda khusus Dies Natalis ke-70 Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Bogor, Santo Joseph A. Cupertino, yang bertempat di Ballroom Hotel Santika pada hari Sabtu 4 Desember 2021 pada pukul 12:14 waktu Indonesia Barat. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan direstui oleh Santo Joseph A. Cupertino, dengan ini saya nyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Bogor periode 2021-2022 serta panitia pelaksana meninggalkan ruangan sidang. Hadirin persilakan duduk.
Keliling aja, keliling. Siapa? Tovelo, Tovelo. Momere. Oh ya, momere. Momere.
ini ya. Karena kita kalau bapak kita sudah lewat ya, bapak kakak-kakak semua bapak dan Bukan baru mulai. Baru mulai. Jadi nggak salah ya ditaruh setelah makan siang kan? Pas ya. Habis kita dapat energi langsung goyangnya luar biasa. Tadi itu menggetarkan sekali loh saya melihat ya. Sudah tidak ada batasan di antara kita. Mau yang dinosaurus, mau yang tadi Genset ya. Udah nggak ada bedanya. Kakinya lincah semua. Ya, kakinya sama-sama lincah. Selamat siang semuanya. Kenalkan, nama saya Lila Devi Kurniawan. Saya IPB Angkatan 27. Angkatan 27 sudah menolehkan sejarah di IPB karena rektor yang sekarang Angkatan 27. Teman sekolah saya. Tahu dong, berarti saya juga dari BDP. Kalau Pak Arif dari Sosek, istrinya yang sekelas sama saya di BDP. Ya. Oke, kalau masuk Pengkri saya tahun 90. Ya. Mudah-mudahan masuknya pujian ya. Ketahuan umurnya ya. Ya, mohon maaf ya. Baik, tadi itu kita ikut sidang ya, betul ya. Bagi saya itu saya ngerinding loh tadi ikut sidang. Ya, banget, merinding banget. Betul ya Bang ya? Merinding. Pertama yang bikin merinding adalah ketika tadi ya, kan dengar ya? Tok itu ya, tok itu udah langsung. Saya itu udah berabad-abad ke Bogor ya. Lemah banget ya. Jadi dengar suara ketukan palu itu ya, legendaris banget loh ya. Langsung kembali ingatan kita ke masa lalu di mana kita juga pernah berdiri di sono. Benar ya Pak ya? Zaman dulu kita juga berdiri di sono. Ya, sampai dorong-dorong. Sama, sampai sekarang masih terjadi benar ya Pak ya? Jalannya duluan, sampai sekarang juga masih begitu, betul ya? Yang ngatur mikir juga masih bingung. Ngatur mikir di sini atau di sini? Sama, yang ini tuh yang sama masih ya. Teringat kita dulu pernah jadi apa namanya, orang-orang yang penting ya di DPC. Zaman dulu ya, adik-adik nih terutama ya yang nggak tahu ya. Zaman saya dulu kayak gitu ngetopnya ya ampun, kerennya minta ampun, betul ya? Tinggal pasang pengumuman, orang-orang anak mahasiswa baru ngantri mau daftar PMGRI, betul ya? Iya benar. Zaman dulu itu kayak dulu nyari pacar aja. Saya pertama harus PMGRI. Tanya lampot. Benar ya? Iya. Benar ya? Pacarnya orang. Emang kirain kita ini pengurus dulu buat apa kalau bukan buat jadi jodoh ke saya? Loh, benar ya? Benar ya? Saya tuh dapat pacar pertama saya dari NPAB. Di pengakuan dosa ya. Panas dong. Salah banget nih. Nggak tahu story dia, nggak tahu legendaris zaman dulunya ya Mas Hugo ya. Dulu ya tanya Mas Hugo, saya tuh mungil segini dulu saya. Gara-gara dulu kecil saya. Ya, kayak adik-adik ini kecil semua kan ya. Nah, sekian 10 tahun lihat saya. Mohon ada. Di bangku saya kecil banget dulu ya. Gara-gara dari pengurus PMGRI kayak gitu ya. Tahu aku keras banget kawan. Partner sih. Kameranya itu tuh udah pindahin biar nggak ngebelakang. Masih mencari loh dia sampai sekarang. Baru ya lewat saya Pak. Yang pasti dia pernah jadi pengurus PMGRI. Memenuhi persyaratan nomor 1, betul kan? Yang kedua tadi bikin saya merinding waktu kita lagi sidang tadi ya. Waktu nyanyi lagu himne. Betul kan ya? Yang bikin saya merinding karena ternyata banyaknya nggak hafal oleh saya. Kayak saya juga udah nggak hafal. Dulu itu apa nggak kita namanya penghuni marga namanya? Bener nggak? Lagu tuh ngelotok dulu. Setelah sekian tahun faktor U juga ya. Iya, terjadilah 4 suara ya kan? Tunggu menunggu maksudnya. Tunggu menunggu siapa dulu yang tahu ya gitu ya. Ternyata pengurusnya juga kita masih tunggu menunggu juga gitu ya kayaknya ya. Dulu kita kan memang kuat ya, saya coba semalaman ya. Yang MPAB itu semalaman kita. Ya, nggak tahu siapa ya. Nggak ada motivasi gitu. Ya, ini kayaknya apa ramai di luar nih. MP bisa kayak gini nih. Abang-abang, abang tuh bakso lagi nanti. Yuk kita masuk, yuk kita mau mulai acaranya. Acara kita hari ini apa sih selain yang penting saat jodoh tadi ya?
yaitu ada acara DPC menyapa. Kita mau dengar, gitu ya. Kita mau fraternity ya, mau dengar. Kayak apa sih PMI zaman sekarang? Dulu kan sekali masuk ke MPAB bisa 20-30 orang ya. MPAB sampai 2 batch MPAB, luar biasa. Panitianya sampai kalang kabut karena harus berkali-kali. Benar ya Mas Hendra ya? Zaman dulu tuh kita kalau MPAB malam sih sudah kenangan. Panitianya lebih banyak daripada sekarang. Oh sama ya, sekarang juga ya? Itu seleksi alam terjadi ya. Sama ya, kemudian kita juga mau mendengar nanti dari Ika Kupertino, Ikatan Alumni ya. Kita punya topik penting hari ini mau kita bahas, mumpung semua ngumpul, tentang yayasan ya. Itu aja sih, habis itu foto-foto, nyanyi-nyanyi, networking lagi, ngobrol-ngobrol, akhirnya pulang di jam 4 gitu ya. Oke ya, bertahan ya sampai akhir ya. Bertahan sampai, tungguin nih, akan ada door prize. Yes, akan ada kuis-kuis berhadiah seputar pengetahuan mengenai PMI Bogor pasti. Arti itu kenapa ketawa terus? Kenapa sih? Saya itu sekitar 2 minggu yang lalu tuh telepon Mbak Lis. Maksudnya mau daftar jadi peserta. Ya, tahu nggak jawabannya Mbak Lis apa? Lila, doa gua terjawab. Gua lagi cari MC Lila. Mana Mbak Lis? Iya benar ya Mbak Lis ya? Hah? Gitu. Udah 2 minggu lagi Pak belum ada MC? Belum Lila. Sekalian aja ya lu datang jadi MC. Luar biasa ya, memang orang-orang PMI itu multi talenta ya. Selalu, betul ya, luar biasa ya. Oke, kita mau panggil adik-adik DPC. Mohon maju ya. Maju. Boleh, maju. Sebenarnya biar akak di sini aja ya, duduk di sini ya. Oke ya, kita pakai ruangannya bentuk O aja nih. Ya, nggak usah tarik kursi lagi kayaknya. Ya, mana? Ferdi? Ya, Ferdi. Wali Ate. Yuk, mana? Yuk, silahkan. Ini permintaan dari kami supaya makin lebih akrab gitu ya, fraternitasnya. Duduk di tengah-tengah aja Ferdi sama teman-temannya, boleh nggak? Ya, jadi kita biar santai ya. Lagi kita udah capek taruh kursi lagi. Kita duduk ke bawah aja ya. Mbak Lila duduk juga dong. Ayo mana kurusnya, ayo. Kurusnya dampingin dong. Ayo dong. Maju. Kalau nggak maju aja, jadi DP lah. Akhirnya Wah, bener nih. Hot. RUA ini kayaknya. ya, tambahin dong belakangnya istimewa. Bener. Sembunyiin palu. Biar nggak jadi keputusan. Melingkar, punggung ketemu punggung. Biar kita semua kan 360 derajat nih. Punggung ketemu punggung. Punggung mana punggung? Jangan kira-kira. Tengah. Kakak, Punggung ketemu punggung. Nah. Bukan berdua-dua Mas, berlima sih. Ya, baik, terima kasih banyak Mbak Lila ya atas waktu dan kesempatannya. Ya, selamat siang menjelang sore, abang senior semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ya, walaupun ada masing-masing kesibukan, tapi ya ini untuk apa ya, kita bisa bertemu sekaligus apa ya, menjalin hubungan silaturahmi lebih dekat lagi. Ya walaupun memang tantangan pandemi COVID-19 ya, susah kita ini apa namanya untuk ditantang, tapi kita mengikuti secara protokol kesehatan dan juga menggunakan masker, hand sanitizer dan lain sebagainya.
dan secara SOP kita sudah mengikuti. Dan juga terima kasih untuk teman-teman dari Cipayung Plus, ada dari KMHDI, GMI, terus dari teman-teman Serang Banten juga ya, ada teman-teman Franciscus, Ricardo dan lain sebagainya. Terus dari ini ya, apa namanya, kita masuk di sesi acara DPC menyapa. Jadi sedikit share di DPC menyapa ini adalah dimana untuk apa ya? Ya sebelumnya perkenalkan, ya mungkin hampir sama dengan perkataan Romo Peter tadi. Jika tak kenal maka tak disayang. Jadi perkenalkan, nama saya Ferdinandus Baliate. Jadi untuk perkenalan nama mungkin ini ya, perkenalan nama saja dulu untuk masing-masing teman-teman biar nanti baru kita masuk ke. Oh iya. Baik, Mbak. Ya untuk kampus saya di Universitas Pakuan Bogor. MP gitu aja, mahasiswa Pakuan. Jadi untuk kampusnya Universitas Pakuan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, mengambil jurusan farmasi. Untuk sekarang lagi semester akhir. Ya untuk itu bisa dilanjutkan oleh Sekjen, perkenalkan nama beliau selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang menjelang sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yonas Jerowai. Saya kuliah di Universitas Juanda, jurusan Administrasi Publik semester akhir. Angkanya disembunyi. Bisa 8, bisa 12. Saya mengalami. Belajar dari dulu ya, Mas. Julusnya 4 tahun ya? 4 tahun cahaya. Curhat. Selamat sore, selamat siang menjelang sore. Buat semuanya, buat senior semuanya. Perkenalkan, nama saya Julius Robert Jimmy Layan, biasa dipanggil Jimmy. Status saya sebagai anggota dari teman-teman semua. Saya kuliah di Universitas Pakuan Bogor, jurusan hukum, fakultas hukum. Ya, dan terima kasih. Semester akhirnya kalau tadi. Gak nyala. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adriana, biasa dipanggil Adrian. Nama panggilan Adrian, saya mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Pakuan semester 7. Amin. Oke, selamat sore untuk teman-teman sekalian, para alumni dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Julius Balagaise, dan kalau lihat muka saya tidak perlu perkenalkan asal daerah saya. Oke? Kalau lihat muka saya tidak perlu perkenalkan asal daerah saya ya. Oke. Atur aja. Ya, dari Samosir. Bukan, saya dari Papua. Ya. Saya baru lulus bulan Oktober kemarin. Oke, saya lulus dari program studi peternakan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor.
Jadi di sini saya mau menceritakan sedikit dulu angkatan saya tuh 2018 itu banyak dari Merauke, Bogor semua. Cuma karena satu dan lain hal mungkin ya gugur dengan jalan saya sendiri yang keluarin. Itu. Dan sekarang saya lanjut kali jenjang ke S1 di Universitas Juanda. Sudah semester akhir juga. Mulai bergabung di BMKR itu tahun 2018 pas masuk IPB langsung masuk BMKR. Ya. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Saya Mayo. Saya kuliah di Pakuan, jurusan Sastra Indonesia. Ya. Di PMKRI menjabat sebagai gerakan masyarakat. Ya. Bagus. Apa yang Habib kritik? Ini seni dalam ini. Lanjut aja ke ini. Baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan diri, nama saya Kosmas Pidien. Kosmas Pidien, Universitas Pakuan, Fakultas FP, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, asli dari Papua juga. Ya, baik. Ya, itu tadi sedikit perkenalannya dari teman-teman DPC, anggota baru, dan juga untuk Dewan Pertimbangan saya juga mungkin izin untuk memperkenalkan. Di sini turut hadir Kak Vivi, Kak Sylvia. Terima kasih banyak Kak sudah menyempatkan waktu. Ya. Terus yang berikut ada Dewan Pimpinan saya juga, Bang Okto. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Dan juga kakak abang hadirin semua yang sangat saya apresiasi. Jadi ini ya memang masuk kepada Dies Natalis yang ke-70 ini, kami ini ya banyak hal dan tantangan yang memang kami hadapi. Ya walaupun di satu sisi tidak bisa untuk kita pungkiri adanya musibah yaitu wabah pandemi COVID-19. Tapi di satu sisi kita tidak lepas dari berkolaborasi dengan berbagai teman-teman Cipayung Plus di Kota Bogor, stakeholder dan juga komunitas-komunitas. Dan itu mungkin saya izin untuk mempresentasikan melalui PPT, mungkin bisa dari ini ya, dari operator minta tolong mungkin bisa di share screen. Oh ya, iya Bang Kris. Ya, lanjut Bang.
Ya, ini untuk strukturnya tadi. Ada teman-teman tadi yang mungkin ada berhalangan jadi tidak sempat hadir. Yang pertama ada Presidium Pendidikan dan Kaderisasi, yaitu Saudara Albert, dia adalah kampus IPB. Dan juga ada David Napitulu, kampus IPB juga. Terus dari teman-teman anggota baru kemarin ada Nikoco, terus dari ini, ya dari IPB. Terus yang berikut ada dari Ristek, yaitu Piu, tidak sempat hadir juga karena beberapa hal. Terus dari bironya itu ada Rizal. Terus untuk ini Presidium PHMK, Presidium PHMK ini tidak sempat hadir juga karena berhalangan satu dan lain hal. Ya, terus untuk yang berikut mungkin bisa lanjut Bang Kris. Ya, ini di momentum awal pelantikan saya di tahun 2020, yaitu di bulan 3 dilantik oleh pastor moderator dan pengurus pusat dan dihadiri oleh Wali Kota Bogor, ini di Keuskupan Bogor. Ya, terus untuk berikutnya, ya ini untuk beberapa program kerja kami. Ya, jadi ini untuk beberapa program kerja dan kegiatan yang sudah kami lakukan dan menghadapi wabah pandemi itu tadi. Yang pertama ada pekan orientasi fungsionaris. Di awal setelah pelantikan kita melakukan rapat koordinasi antara pengurus, anggota, dan juga minta saran pendapat dari Dewan Pertimbangan, Dewan Pembina. Terus untuk masa penerimaan anggota baru ini kita sudah melaksanakan yaitu MPAP Mabim, yaitu jilid 2. Tapi kita melaksanakan secara hibrid, offline online, karena kita tidak bisa memaksakan secara offline karena memang Kota Bogor masih begitu masih panas lah terkait dengan pandemi ini. Nah, dan puji Tuhan untuk di jilid pertama kita sudah melantik juga ada 7 orang kader dalam kondisi yang memang kurang memuaskan. Tapi ya di satu sisi istilahnya bahwa kita tidak membutuhkan kuantitas tapi sedikit tapi berkualitas. Nah, terus untuk jilid kedua juga itu kita melaksanakan secara offline dan online. Offline dan online ini 7 orang juga. Jadi untuk total keseluruhan untuk sementara anggota baru yang sudah kita rekrut kemarin 14 orang. Itu tergabung dari kampus IPB, Kesatuan, dan Papua. Terus dari Juanda, ya itu beberapa kampus. Terus yang berikut adalah ini terkait dengan teman-teman juga di di Serang Banten, dan juga hari ini sempat menghadiri. Mereka ada 8 orang dari Serang Banten. Mungkin bisa berdiri dulu ya teman-teman dari Serang Banten. Ada 8 orang mereka. Iya, mereka datang tadi malam dari jam 3 sampai di Marga. Jadi ini sangat luar biasa bisa datang untuk menghadiri kegiatan Natalis. Ya. Terus yang berikut ya, ini untuk pelantikan. Pelantikan sudah dilaksanakan. Terus yang berikut family gathering. Family gathering juga ini kita melaksanakan secara offline karena memang tidak memungkinkan kalau dipaksakan secara offline karena kondisi dan situasi tidak mendukung. Nah, sudah. Ya, itu untuk menjalin hubungan antara dari teman-teman pengurus, anggota baru, Dewan Pertimbangan, Depertim, dan pastor moderator. Nah, terus yang berikut ini kita juga kemarin sempat silaturahmi ke Serang Banten ya teman-teman di sana. Beberapa kali kita sudah mengagendakan di Serang Banten, cuman karena situasi dan
ini kurang memungkinkan, tapi kemarin puji Tuhan sudah kesana juga di ini Tangerang. Terus untuk pelatihan jurnalistik ini kami kemarin sudah melaksanakan juga, dan juga di sini ada abang kita Bang Ardianto kemarin memberikan juga beberapa materi tentang pelatihan jurnalis. Mungkin memberikan aplaus untuk Bang Ardianto juga sudah sekali ya. Ini Bang Ardianto ya. Terus terkait dengan diskusi publik. Ya, diskusi publik ini memang kita melaksanakan secara kolaborasi antara pemerintah stakeholder, KNPI, dan juga kalangan kepemudaan. Terkait dengan pandemi kemarin itu banyak isu bahwa masyarakat di Kota Bogor tidak mau vaksin. Salah satunya karena berita dan media orang mempropagandakan itu sehingga masyarakat terombang-ambing harus mau bagaimana, apakah vaksin atau enggak. Karena memang ini salah satu kami mahasiswa masih merasa bahwa ini kepedulian kami melaksanakan secara online juga, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa adanya vaksinasi ini untuk bersama-sama menekan laju peningkatan di Kota Bogor. Dan puji Tuhan memang sudah berjalan dengan lancar. Terus yang berikut mengenai tentang ini ya, kita juga menjadi relawan vaksinasi di unit Garuda 315 ya, bersama-sama untuk menekan laju tadi. Terus yang berikut ya, Dies Natalis PMKRI cabang Bogor dan webinar nasional. Ya, untuk webinar nasional kemarin kita sudah lakukan juga, dan memang webinar nasional itu dihadiri oleh salah satu narasumber senior juga dari Solo, yaitu ada staf khusus ya dari Presiden, yaitu Bang Joko. Kemarin sempat untuk berdiskusi juga terkait dengan tema inovasi pendidikan di Society 5.0 ya. Dan juga yang kedua narasumber adalah dari Wakil Wali Kota, yaitu Dedi Rahim, menghadiri juga. Dan yang ketiga ada Bang Tony Hartono. Bang Tony Hartono ini adalah salah satu Dewan Pertimbangan juga yang memberikan juga banyak hal diskusi-diskusi. Untuk ini gak hari Bang, karena lagi di Pontianak ya. Terus narasumber keempatnya itu dari Kadis di Kota Bogor. Kadis di Kota Bogor ini adalah Pak Haji Hanafi. Terus yang berikut ada dari salah satu tokoh milenial, yaitu namanya Adriana dari Wakil Sekjen, ada di sini juga, kemarin ikut berdiskusi dengan nasional. Ya. Ya, terus untuk berikut acara Dies Natalis hari ini mungkin sudah menyatukan banyak hal, yaitu bisa bertemu. Saya sangat bangga dan senang sekali bisa bertemu dengan kakak abang semua dalam momentum hari ini, karena memang jarang sekali ya Bang kita bertemu, apalagi di umur yang 70 tahun ini kan ya, umur yang cukup begitu gitu. Tapi ya bukan umurnya saja, tapi umur yang mungkin masih muda di umur 17 tahun. Ya. Terus yang berikut adalah Natal bersama dan Tahun Baru. Ini salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan nanti, dan yang berikut adalah sekolah kader nanti. Ini tinggal 2 program kerja lagi yang mungkin kita juga akan mempersiapkan di dalam beberapa bulan ke depan. Ya, terus untuk berikut Abang Kris. Ya, ini salah satu kegiatan kemarin ya, MPAB Mabim, dan juga di MPAB Mabim ini ada salah satu abang juga, Bang Philip ya. Bang Philip kemarin ikut memberikan materi juga di MPAB Mabim. Terus dari ini juga Bang Philip kemarin, sama satu lagi siapa kemarin? Bang Alex. Ya, mungkin lanjut ya. Namanya Alexander Philip. Ya, Bang Chris mungkin salahnya. Ya, ini salah satu kegiatan yang kita lakukan audiensi juga di Kota Bogor. Yang pertama, kita sudah melaksanakan audiensi yang pertama itu di Polresta Kota Bogor terkait dengan isu di Makassar itu bom bunuh diri di Gereja Katedral. Kita juga ikut menyikapi bahwa ini tidak boleh dibiarkan. Kalau dibiarkan ini akan merajalela gitu terkait dengan isu-isu ini yang sangat krusial. Jadi kita memberikan juga arahan kepada para pengaman
keamanan sehingga bisa lebih aktif lagi untuk mengamankan dalam kegiatan perayaan-perayaan Natal kemarin. Terus yang kedua adalah kita juga mengikuti acara di ini ya, salah satu GMI dan beberapa Bioflash. Terus yang berikut ini bersama dengan Dandim Kota Bogor. Dandim Kota Bogor ini bersama melakukan penekanan laju peningkatan COVID-19 di Kota Bogor. Terus yang berikut ini kita juga bertemu dengan Yang Mulia Bapak Uskup audiensi, dan waktu itu dihadiri juga ada Deputi KPP, terus saya dan teman-teman pengurus, dan sekaligus bersilaturahmi dengan Bapak Uskup. Ya, mungkin selanjutnya. Ya, ini untuk salah satu kegiatan tadi yang sudah saya jelaskan. Mungkin bisa lanjut, Bang. Ya, bisa lanjut. Ya, ini untuk bakti sosial. Ya, bakti sosial ini kemarin kita sudah melaksanakan ya. Bakti sosial ini yang pertama adalah banjir yang mungkin terjadi di NTT. Kita juga melakukan bantuan sosial gitu. Terus terkait dengan di Kota Bogor pembagian sembako juga. Ya, mungkin bisa lanjut lah. Ya, habis ya Bang ya. Oke, mungkin itu tadi penyampaian saya. Mungkin sedikit ini ada 3 poin Mbak Dila. Jadi dari DPC sendiri minta 3 poin itu tadi adalah kita berharap yang pertama adalah adanya ini ya, pertemuan seperti ini juga, dan juga memberikan ide-ide dan gagasan, karena memang hari ini kita sangat membutuhkan dan sangat memerlukan itu. Dan yang berikut adalah tentang bagaimana apa ya, mungkin sedikit bantuan juga terkait dengan kegiatan kami, dan bisa untuk ini ya, kembali bersama-sama seperti ini juga, mungkin terkait dengan program kerja kami. Ya, mungkin terkait dengan 3 pemikiran, 3 ide tadi kami sangat membutuhkan. Ya, terus yang berikut adalah terkait dengan ini Marga Putra juga. Saya ingin menjelaskan. Marga Putra ini rencananya dari tim perumus kemarin akan dilakukan renovasi total. Renovasi total ini di bulan Januari. Nah, ketika dilakukan renovasi total di bulan Januari, artinya anak marga akan dikemanakan begitu, mungkin itu salah satu. Nah, terus yang berikutnya itu, sehingga ketika anak marga sudah tidak di marga, berarti artinya Pemkri juga sedikit goyah, karena bagaimanapun perlu untuk melakukan diskusi-diskusi tadi. Mungkin dari saya cukup sekian, Mbak Lila. Terima kasih banyak. Ya.